Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Sanusi, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan akan mendemonstrasikan kegiatan coaching dari paket modul 2.3 demonstrasi kontekstual kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Saya Umar Sanusi selaku observer, kemudian bersama rekan saya Ibu Emilia akan selaku coach dan Ibu Lika Dewi Septiana selaku coach. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Emi. Waalaikumsalam Pak Umar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabarnya Pak Umar? Alhamdulillah baik juga. Hari ini kita akan mengadakan praktek coaching seperti apa yang telah kita pelajari. Tapi sebelum pelaksanaan coaching di mana saya selaku observer, saya ingin bertanya-tanya lebih dahulu ya Bu. Iya Pak. Pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan Ibu Emi pada kegiatan coaching kali ini? Untuk rubrik penilaian kegiatan coaching kali ini akan coachingnya pada alur cerita, yaitu tujuan utama, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, lalu kompetensi coaching apa yang Ibu Emi ingin kembangkan dalam kegiatan kali ini? Yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini adalah tentang kompetensi kehadiran penuh, mendengar aktif, Ya, mengajukan pertanyaan berbobot. baik. Kemudian dari kompetensi-kompetensi tersebut, secara spesifik mana yang ingin Ibu observasi? Sepertinya untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, jadi pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu indikator pencapaiannya seperti apa ya Bu? Indikator tercapainya yaitu pada penggunaan kata-kata kunci saat kegiatan coaching sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan lebih berbobot. Oke, baiklah. Terima kasih. Nah, berikutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Lika. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam, Bu Rika. Sibuk ya Bu? Enggak. Ada perlu apa ya, Bu? Maaf ya Bu kalau mengganggu. Oh, tidak apa-apa. Ada yang ingin saya bicarakan Bu. Tentang apa ya? Begini Bu, sebenarnya akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan Bu. Dan saya ingin sekali mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Permasalahan apa ya, Bu? Kalau boleh tahu, silakan, Bu. Rika cerita dulu. Kira-kira apa permasalahannya? Begini Bu, kemarin saya ditegur Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan ketidakdisiplinan kinerja saya. Ketidakdisiplinan yang bagaimana ya, Bu, sehingga Bapak Kepala Sekolah menegur Ibu? Kemarin itu saya dipanggil ke ruangan Bapak Kepala Sekolah. Beliau itu menegur saya karena akhir-akhir ini saya selalu datang terlambat ke sekolah. Padahal walaupun saya terlambat, saya selalu minta izin lewat WA kepada beliau. Lalu menurut Bu Rika, alasan apa yang membuat Bu Rika datang terlambat sekolah? Ya, saya itu datang terlambat juga bukan tanpa alasan loh Bu. Tahun ini kan anak saya mulai masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan perlengkapan anak saya. Setelah itu saya harus mengantar anak saya ke sekolah. Oh, begitu masalahnya. Nah, menurut Bu Rika, yang Ibu lakukan tadi melanggar kedisiplinan seperti yang dikatakan kepala sekolah atau tidak, Bu? Nah, saya menyadari sih Bu, saya memang sudah melanggar kedisiplinan walaupun saya datang terlambat dan saya sudah izin dengan kepala sekolah. Berarti karena Bu Rika sering datang terlambat, jadi Bu Rika ditegur oleh kepala sekolah. Ya, itu yang membuat Bu Rika resah ya, karena teguran kepala sekolah tadi kurang berkenan di hati Bu Rika.
Iya betul Bu Emu, betul. Memang saya merasa kurang disiplin Bu. Dan yang membuat saya resah ini, saya merasa tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima. Karena saya punya alasan Bu, kenapa saya terlambat. Apa yang ibu yang ibu Lika lakukan setelah ini? Seharusnya sih saya menerima dan sadar ya Bu bahwa yang saya lakukan itu memang salah. Tapi kemarin saya terbawa emosi Bu, karena saya bingung Bu selanjutnya saya harus gimana. Lalu bagaimana Bu Lika memperbaiki masalah seringnya terlambat tadi? Rencana sih ya Bu ya. Yang pertama kan saya harus menghilangkan kecanggungan saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya ingin menemui kepala sekolah dan ingin meminta maaf dengan beliau. Dan untuk masalah ketidakdisiplinan, saya masih bingung nih Bu, gimana ya Bu ya caranya ya Bu ya. Saya belum menemukan solusi nih Bu. Menurut Bu Lika, hal-hal apa saja yang ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau saya sih sebenarnya sudah terbiasa bangun pagi Bu. Dan kebetulan ada kakak saya yang anaknya sekolahnya sama dengan anak saya. Saya sih terpikir Bu untuk menitipkan anak saya ke kakak saya. Sepertinya beliau tidak berkeberatan sih. Ya, itu bagus sekali Bu. Apa yang sudah ibu lakukan itu sudah baik, luar biasa untuk mengatasi masalah Bu Lika tadi. Namun saran saya, Bu Lika jangan lupa memberikan apresiasi lah untuk kakak Bu Lika, seperti memberikan materi semampu Ibu Lika loh, tapi jangan sampai kakak Bu Lika tersinggung. Iya, betul yang Ibu katakan. Saya setuju Bu. Ya alhamdulillah lah Bu, sekarang saya merasa sedikit agak lega karena saya merasa sudah ada solusi untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah saya. Dan berurusan, ini kan masalahnya berurusan dengan atasan kita ya Bu ya. Jadi saya awalnya takut salah langkah Bu. Ya, syukurlah Bu Lika. Bu Lika sudah merasa lega. Lalu apa yang sudah Bu Lika rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Lika lakukan untuk menjalankan, komitmen apa yang Bu Lika lakukan untuk menjalankan Ya mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan menemui beliau Bu, insya Allah besok. Saya akan meminta maaf. Dan masalah kedisiplinan, saya akan berusaha datang lebih awal ke sekolah Bu. Tapi sebelumnya saya akan menemui kakak saya dulu. Saya akan mengutarakan niat saya untuk menitipkan anak saya. Oh, itu ide yang bagus sekali Bu Lika. Silakan Ibu menemui kepala sekolah untuk meminta maaf, dan dengan suasana hati ini seperti ini kan nanti membuat Bu Lika menjadi tenang. Terima kasih ya Bu ya waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, sudah mendengarkan Ibu dan sudah memberikan solusi juga. Sekarang saya sudah merasa lega Bu. Semoga kedepannya kita bisa menjadi teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya Bu ya. Amin Bu Lika. Ya Bu, kalau gitu saya permisi ya Bu, saya mau ke ruangan saya dulu. Ya silakan Bu Lika. Oke, baik. Setelah melakukan kegiatan coaching, kegiatan ini, bagaimana perasaan Bu Emi? Alhamdulillah luar biasa. Baik, setelah melaksanakan kegiatan coaching, saya selaku observer, saya ingin bertanya-tanya lagi terkait dengan kegiatan yang barusan dilakukan. Yaitu setelah melakukan kegiatan coaching tadi, apakah indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin ibu ingin capai adalah sudah terwujud atau belum? Terima kasih Pak. Setelah saya melaksanakan coaching tadi, indikator yang saya harapkan tercapai, saya merasa indikator itu sudah sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan utama sampai ke tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari voucher, yaitu Bu Lika, dengan masalah beliau, yaitu beliau bisa menggali potensi untuk memecahkan masalah beliau sendiri. Begitu yang saya rasakan Pak. Oke, memang betul tadi saya melihat
Ibu sudah penuh, kemudian sudah mendengar aktif, kemudian dapat menggali dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga ibu tadi tidak kesulitan dalam mencari kata-kata kunci, dan hasilnya tadi coach Bu Lika bisa tergali ide-ide yang tadinya tidak terpikirkan jadi terpikirkan dengan kalimat atau kata-kata kunci yang ibu sampaikan seperti itu. Baik, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang bisa atau akan dikembangkan ibu kira-kira apa? Saya ingin mengembangkan diri, mendengarkan aktif. Jadi saya ingin ketika saya menjadi coach, ingin lebih dapat menjadi pendengar yang aktif. Dan dapat fokus pada apa yang dikatakan, disampaikan di prosesnya, Pak. Oke. Baik, mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi mendengar aktif itu bisa terlaksana di kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih Bu Emi untuk hari ini. Sama-sama, Pak.